Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kita yaitu seputar peliharaan. Oke, pastikan sebelum kalian nonton di channel kita ini, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan komen. Oke, nanti kalian sebarkan biar luas. Di kesempatan kali ini kita meliput mengenai ikan cupang atau beta, dan di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Mas siapa Mas? Mas Galih. Mas Galih. Oke, Mas Galih. Mas Galih sendiri ini boleh tanya-tanya Mas? Oh, boleh. Boleh. Oke, yang pertama Mas Galih sendiri di Jatayu ini selaku sebagai apa Mas? Kalau saya ya, Iya. kebetulan saya bergabung di Jatayu itu kurang lebih 2 tahun. Jadi berawalnya sih dari hobi-hobi yang lain sih Mas. Cuman kan teman-teman pada main ikutan cupang, ya udah saya juga hobi juga, senang. Cuman belum sampai seserius yang seperti ini. Jadi setelah ketemu teman-teman sehobi serius, ya akhirnya ikutan main. Oh, gitu. Ya, ini mungkin dari penonton sendiri itu belum tahu lah apa itu Jatayu sendiri. Jatayu sendiri itu apa Mas? Kalau Jatayu sebenarnya ini cerita sejarah, Mas, sejarah. Jadi story. Jadi kalau Jatayu itu kan sebelum turun di dunia cupang itu kan udah turun di dunia kicau. Jadi nama Jatayu pun kita mengadopsi dari nama grup kicau yang sudah ada atau EO. Jadi setelah 2 tahun terakhir ini kita membentuk wadah yang dinamakan Jatayu Beta Squad. Jatayu Beta Squad. Kegiatannya pun ada labran rutin. Jadi tempat yang sekarang ini sudah 3 kali. Jadi pertama kita di Pasar Purwoyoso, terus tempat di sini cuman di pendopo depan. Karena ini lagi musim pandemi, kita coba untuk mematuhi sesuai protokol kesehatan lah, pakai masker atau apa, jaga jarak dan lain-lain. Terus balik lagi Mas ke Jatayu ya. Jadi kalau ngomongin visi misi Jatayu pun kita lebih ke menengah ke bawah. Kita bermain di bottom level. Jadi bottom level itu istilahnya kita mengkomunikasikan mulai dari breeder, terus dari seller, terus dari sampai ke player sama pemain. Jadi adanya latberan ini juga sebenarnya permintaan dari teman-teman. Permintaan, Mas, yuk bikin tempat latberan. Tujuannya ya kita memediasi aja, memediasi teman-teman untuk bisa menyalurkan hobinya. Breeder peternak pun juga menikmati imbas. Dalam artian imbas itu penjualannya, angka penjualannya, marginnya pun makin bagus, makin laris. Terus seller juga makin banyak. Terus pemain juga makin banyak, pemula juga makin banyak. Unik, dibilang unik ya unik. Uniknya ada kontribusinya seperti ini. Dari pemain yang belum tahu jadi tahu, pemain yang sudah tahu jadi kepengen punya. Ya, contohnya seperti ya Mas. Setelah punya, dia mau dibawa kemana ini ya? Setelah dia pengen punya, pengen berkompetisi. Nah, itu proses sih Mas, itu proses. Jadi prosesnya emang ada levelnya. Kita tidak bisa langsung jadi pemain atau kontes, enggak, karena tiap penghobi itu punya proses. Tiap penghobi itu punya Mas, punya titik kepuasan masing-masing. Ada yang sudah punya, udah seneng. Ada yang sekedar
penghobi rumahan itu juga ada, dan ada yang senang berkompetisi. Nah, dari sini kita menjembatani ini semua, juga mereka sih, teman-teman juga. Jadi akhirnya sampai terbentuk Jatayu Beta Squad dengan kegiatan latberan 3 kali latberan, 1 kali latpres, 3 kali latberan, 1 kali latpres. Ya kayak pada hari ini, nanti bisa dilihat reviewnya. Mungkin Mas bisa review nanti kegiatan latpresnya itu rondonya seperti apa, mulai dari pendaftaran, pengklasifikasian kelas, ada proses entry, terus mulai penjurian sampai dengan final dan pembagian hadiah. Oh iya itu Mas, kenapa kok kelasnya itu di original saja? Kalau ngomongin kelas kenapa original, emang ya yang saya bilang tadi, kita nyaman atau memang memposisikan itu di bottom level karena awal kita menjaring itu kan visinya dari pemula, dari yang nggak tahu jadi tahu, yang sudah tahu jadi kepengen punya. Jadi setelah mereka punya, jadi kepengen berkompetisi. Setelah mereka nanti udah juara, udah berprestasi di tingkat latberan, nah terserah nih mereka mau main yang kelas reguler lah atau kemana lah. Cuman kita sementara ini memang menfokuskan di kelas original, karena tujuannya emang ya kalau pemula nggak mungkin langsung main ke reguler, nggak mungkin. Jadi lompatannya mereka main dulu di kelas original, tahu ikan yang bener, ikan ori yang bener itu seperti apa, bisa dilihat di sini. Jadi kalau saya pribadi ya, ikan top grade itu untuk memverifikasinya itu bukan dari kita sendiri. Jadi verifikasi top grade itu ya di tempat latberan dengan adanya juri, ada pakem ikan yang benar itu seperti apa. Nah dari sini kita bisa, oh ini ikan yang kualitasnya bagus, bisa untuk berkompetisi. Nah itu baru ikan yang top grade seperti itu. Untuk jurinya sendiri itu kebanyakan dari mana? Maksudnya? Kalau juri kita rolling. Jadi ada juri dari Semarang, ada dari juri itu dari komunitas lain, Semarang juga, ada dari Salatiga. Untuk yang hari ini ya, contoh yang hari ini latpres, kita pakai juri 4, 2 dari komunitas, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Salatiga. Tujuannya ya biar fair lah, kita jaga sportivitas, fair play, edukasi. Iya kita nggak pernah emang kalau kita diskusi ini antar sesama anggota Jatayu itu emang idealnya seperti itu. Jadi juri nggak harus kita sendiri yang independen, kita ambil dari luar biar lebih fair aja Mas. Iya. Terus untuk Mas, biar kita tambah ilmu juga, aturan apa saja itu biasanya kalau di perlombaan yang kalau aturan pakem gini, basically di dunia cupang itu kan ada 2 pakem sih. Ini yang setahu saya ya, itu satu itu ada yang namanya SNI itu Standar Nasional Indonesia, yang satu itu IBC itu International Beta Competition. Jadi emang ada 2 pakem. Jadi nah kenapa kita ngambilnya ini tadi ya di pemula. Jadi setelah pemula itu senang, mereka bebas, mereka mau main di ikan IBC atau di SNI. Nah di tempat latber Jatayu pun juga ada dua pakem yang kita kompetisikan, ada di kelas IBC, ada di kelas Standar Nasional Indonesia. Kalau dari pakem SNI atau Standar Nasional Indonesia itu kan memang udah ada aturannya sih di API. Jadi kayak ini, di situ nanti Mas bisa review kenapa kita cetak MEMT itu untuk kelas Halmoon yang benar seperti apa,
kelas plakat yang benar seperti apa, kelas crown tail atau straight yang benar seperti apa, kelas giant di situ juga ada, nanti bisa direview di situ ya. Ikan yang benar yang bagus seperti apa nanti bisa direview. Mungkin ini juga bisa untuk media belajar teman-teman yang mau main cupang, nanti di situ ada. Terus di kelas IBC juga kita sudah ada mentor, itu ada Koh Justinus, ada Mas Junior itu yang nanti biasa menjuri di sini atau mementor, ada tanya jawab atau diskusi, itu nanti bisa ada di sini Mas. Untuk penilaian mungkin apa saja Mas? Kalau penilaian standar yang SNI ya, yang sekarang lagi dilaksanakan ini. Di situ ada, jadi gini, setelah peserta datang membayar HTM atau tiket pendaftaran, di situ peserta mendapatkan formulir plus stiker. Nah, di stiker ini nanti ditempel di soliter. Nah, di stiker inilah di situ ada menentukan kelas tadi ya. Gini, yang menempel di stiker itu adalah anatomi. Anatomi itu nanti di bagian keseluruhan itu contoh ada dorsal. Yang tulisan. Mungkin teman-teman pemula kalau belum tahu dorsal itu adalah sirip atas, nah, itu namanya dorsal. Di situ ada ekor, ada anal bawah. Anal itu ya dorsal bawah, itu bagian sirip bagian bawah. Terus ada badan, ada body, ada kepala. Jadi emang kepala yang benar itu seperti apa? Misal kepala cari yang enggak dolphin. Dolphin ini kan? Dolphin itu manyun. Oh, kayak arwana kan ya? Iya, itu istilahnya dolphin. Nah, itu ikan minus. Jadi kalau ikan nggak ada minus nggak disilang. Misalkan badannya terlalu panjang, nggak proporsi, nah itu nanti disilang. Nah, seperti itu nanti Mas bisa review stikernya, nanti bisa direview sekalian, di foto atau gimana. Di situ bisa ada. Jadi itu untuk tambahan edukasi juga buat nanti teman-teman yang melihat konten ini. Oh ya Mas, lanjut tadi kan mengenai penilaian. Nah, mungkin dari teman-teman yang pemula ini kan mesti menanyakan penilaiannya itu seperti apa sih, kepala itu nilainya berapa, terus dorsal tadi berapa gitu Mas, badan mungkin Mas sekali. Jadi kalau di SNI ya misalkan pakem penilaiannya itu kan ada di stiker ya, kayak ada badan proporsional atau dorsal itu dorsal sirip atas, ekor, terus ada anal bawah, ada bentuk kepala, ada dasi, sampai dasi itu kita juga masuk penilaian juga. Jadi detailnya seperti apa kan, kayak dasi itu kan harus balance, panjangnya sama, bentuk kepala pun kita cari yang bentuk kayak peluru, nggak dolphin atau manyun. Iya. Seperti itu. Jadi nanti di stikernya nanti bisa direview atau di foto, itu nanti juga bisa buat bahan belajar teman-teman yang mau main atau pemula yang mau ikutan latber. Di situ nanti bisa buat belajar lah. Oh iya Mas, ini yang terakhir Mas, jumlah peserta ini ada berapa ini Mas? Dari awal membuka lomba ini sampai sekarang itu ada kenaikan atau? Oh ya, kalau grafik peserta itu mulai dari awal ya, kita 1,5 tahun yang lalu kalau nggak, kita mengawali dulu tuh dari tiket atau pendaftaran itu gratis. Kenapa kita gratiskan? Tujuannya biar kita menarik peminat aja dulu teman-teman. Setelah kumpul ada tiketnya 5.000, jadi 5.000 itu kita kasih trofi, belum ada hadiah uang pembinaan, belum ada. Sampai sekarang alhamdulillah untuk hari ini, misalnya ini hari ini ada kurang lebih marginnya sekitar 270 sampai 300 peserta. Ini hanya untuk kelas original. Mungkin nanti next kedepannya kalau kita mau bikin yang kelas reguler ya, insya Allah peserta dari luar kota juga ada. Amin. Ini aja luar kota banyak yang datang, dari teman-teman Salatiga, Pekalongan, dari Kudus ada yang datang, dari Kendal itu tadi Mas Adam itu juga dari Kendal itu tadi. Siap, terima kasih. Terus oh ya ini Mas, harapan ya, ini harapan untuk
Jatayu beta percupangan di Semarang tentunya itu gimana Mas, harapan Mas sendiri? Kalau harapan ya, namanya harap kan berarti mengharap sesuatu. Siap. Ya, jadi Mas, kalau kita... di dunia cupang harapan sebagai event organizer atau penyelenggara seperti ini, harapannya di sini nanti ada gini, Jatayu ada kebermanfaatan. Iya. Ini istilahnya kebermanfaatan. Jadi ada efek positif. Efek positif satu, ini mulai dari breeder atau peternak punya efek positif, mungkin range penjualannya atau grafik penjualannya bisa meningkat. Itu kan juga bisa ya menambah apa ya, rezeki para peternak juga, seller pun juga ikut menikmati karena ikannya dibeli sama player atau pemain. Apalagi ini pandemi ya Mas. Iya, untuk betul perekonomian. sekali, betul sekali. Jadi harapannya nggak mulu-mulu kita bisa menjaring, mengedukasi pemain dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang tahu kepingin punya ikan, setelah punya ikan tahu ikan yang bagus, tahu ikan yang bisa berkompetisi. Dan mungkin ini sebenarnya sepele, cuman Latbrand ini bahasnya luar biasa. Luar biasa itu ya semoga atmosfer dunia percupangan di Semarang ini khususnya itu bisa lebih kondusif, aman, nyaman. Kalau masalah kompetitif itu hal yang normal lah. Kompetitif di sini kompetitif dalam hal yang positif, mungkin mencetak ikan kualitas yang bagus seperti apa ya, kurang lebihnya ya harapannya seperti itu aja. Kita menciptakan ruang yang nyaman buat para penghobi cupang di Semarang pada khususnya, dan kota-kota di ya bisa jadi Mas, bisa jadi mungkin itu. Udah, terima kasih Mas ya. Semoga tambah sukses, jaya selalu. Dan support terus Mas channel kita itu seputar peliharaan. Siap. Gitu saja ya bro, guys, jangan lupa kalian harus pelihara ikan cupang. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.